Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi bersama saya Arifto Juniardi ya. Di hari Kamis tanggal 11 Juli 2019. Pada kesempatan kali ini ya, kembali saya akan sharing ya, berbicara tentang dunia keolahragaan dan dunia penjas yang memang basic saya di sana karena kuliah S1 S2 saya tentang penjas dan olahraga ya. Baik teman-teman mahasiswa olahraga, teman-teman akademisi olahraga, teman-teman pengamat olahraga ya, teman-teman yang hobinya olahraga ya. Mungkin melalui video ini bisa mendapatkan informasi, ya harapannya begitu, mendapatkan wawasan tentang olahraga secara umum ya. Baik, langsung saja ya, pada hari ini saya akan berbicara tentang olahraga ya, karena olahraga ini menurut undang-undang ya nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional ya, ada 3 domainnya dalam undang-undang itu. Apa saja itu? Olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Nah, pada hari ini nih saya akan bercerita ataupun bicara tentang olahraga rekreasi, yang mana sebelumnya saya sudah banyak berbicara tentang olahraga prestasi, yaitu tentang apa itu KONI, apa itu KOI ya, dan sejarahnya. Nah, pada hari ini saya akan mencoba ya, menyampaikan informasi ya tentang olahraga rekreasi ya. Kalau kita kenal olahraga prestasi itu, yang kita kenal pengimplementasiannya adalah, salah satunya adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, di olahraga rekreasi juga ada suatu federasi ya yang ditugaskan ya untuk melaksanakan, mengkoordinir ya, memasyarakatkan olahraga rekreasi ini. Apa itu? Nama federasinya yaitu FORMI ya. FORMI ini singkatan dari Federasi Olahraga Masyarakat Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, FORMI. Nah, FORMI ini seperti KONI-nya di olahraga prestasi. Jadi FORMI ini sebagai penghimpun, pengkoordinir olahraga rekreasi yang ada di Indonesia. Ya. FORMI ini ya, saya akan coba mengulas kembali sejarahnya. Namun sejarah FORMI ini saya belum banyak mendapat informasi yang lebih mendalam, karena di situsnya FORMI pun masih sedikit informasi tentang sejarah. Dia hanya mengulas tentang sejarah pada saat Munas ketiga FORMI saja ya, pada tahun 2009. Sehingga pada saat Munas pertama, Munas kedua, kita belum bisa menggali lebih dalam sejarah tentang FORMI ini ya. FORMI ini ya, sebagaimana yang kita ketahui juga, dia sebagai penghimpun induk organisasi yang ada di bawah naungannya ya. Nah, seperti kita, semoga saya bisa menjelaskan secara mengkerucutnya. Saya jelaskan dulu FORMI ini. FORMI ini ada atasannya juga. Nah, sama seperti KONI ataupun KOI ya. Kalau KOI itu atasannya adalah IOC. Nah, kalau PSSI lah, saya mencoba menjelaskan oleh PSSI, kita kenal FIFA. Kalau KOI di atasnya adalah IOC, International Olympiade Committee. Nah, kalau FORMI ini ya, secara struktural garis komandonya lah ya, di atasnya ini di dunia internasional bernama TAFISA.
Tavisa ini terakhir kali dilaksanakan di Indonesia loh. Indonesia menjadi tuan rumah Tavisa. Dan pada saat itu saya masih kuliah S2 ya di UNJ tahun 2016. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah event internasional seluruh negara yang kurang lebih ya banyak lah, saya lupa ya berapa, kurang lebihnya itu ya sekitar mungkin 72 negara ya, 72 negara pada saat itu di Jakarta ya, ini sebagai tuan rumah. Nah, Tavisa inilah yang menjadi penaung ya formi di seluruh dunia ya. Apa itu Tavisa? Tavisa itu bahasa Inggris nih ya. Jadi Tavisa itu adalah The Association International Sport for All. The Association for International Sport for All. Nah, jadi agak panjang, disingkat Tavisa. Jadi nanti Tavisa yang akan datang dilaksanakan di Portugal ya tahun 2020 di Lisbon ya, di Lisbon tahun 2020. Jadi inilah yang menjadi penaung formi di seluruh negara formi ya, seperti itu. Nah, apa saja menjadi landasan kok bisa gitu ya formi ini berada, boleh, legal di Indonesia ya. Karena kalau kita ingin membuat suatu federasi ya, kita memang harus berdasarkan undang-undang. Ada nggak sih pegangan kita? Nah, formi ini ada pegangannya di dalam undang-undang ya nomor 3 tadi tahun 2005 tentang SKN Sistem Olahraga Nasional, pasal 19 tentang olahraga rekreasi. Jadi kalau pasal di undang-undang SKN ini kan banyak. Nah, yang menjadi landasan itu dari undang olahraga rekreasi ini adalah pasal 19. Di sini tercantum tentang olahraga rekreasi. Apa saja sih olahraga rekreasi itu? Dan nanti turunan-turunannya bisa dalam bentuk peraturan gubernur, surat edaran Kemendagri, karena sudah kuat nih undang-undang dasarnya kan. Nah, di pasal 17 itu kan di undang-undang, saya banyak menghafal undang-undang ini untuk sebagai landasan saja ya, bukan untuk membingungkan. Pasal 17 itu tercantum 3 domain tadi olahraga ya. Di Indonesia ini sebenarnya ada 3 artinya: olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi ya. Jadi olahraga pendidikan di pasal 18, olahraga rekreasi di olahraga prestasi, olahraga rekreasi pasal 19 ya. Dan olahraga pendidikan, olahraga prestasi kalau tidak salah pasal 18 dan pasal 17, 18 dan 20. Pasal 20 itu pasal olahraga prestasi, pasal 20 Undang-Undang SKN tahun 2005 tentang SKN. Jadi di pasal 19 ini tentang olahraga rekreasi, itulah menjadi pijakan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang. Nah, formi ini apa saja komunitas ataupun persatuan yang ada di bawahnya? Banyak. Kalau teman-teman pernah mengenal komunitas yang bernama KOTI, nah, Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia. Nah, itu di bawah namanya formi juga. Karena saya merupakan salah satu pengurus KOTI di Bengkulu ini. Jadi saya pernah terlibat di acara Pekan Olahraga Rekreasi Nasional ya di Bengkulu ini, Bengkulu tuan rumah. Jadi KOTI masih berada di ruangan ya formi ya. KOTI. Apalagi yang menjadi landasan ya. Jadi bahkan saya pernah membaca di blog ya, sebuah blog tentang olahraga rekreasi di Jawa Timur itu ya, sebuah blog bahwa
tahun 2008 bahkan Menpora pernah mengeluarkan SK ya tentang olahraga rekreasi ya. Tapi yang namanya blog ya mungkin bisa kita cari lagi nanti ke absahannya ya kan. Jadi seperti itu, bahwa sesungguhnya Formi ini kurang lebih seperti KONI-nya lah, KONI-nya olahraga rekreasi ya, seperti itu. Tugas Formi ini apa? Tugasnya adalah pertama membantu pemerintah, jelas ya, membantu pemerintah untuk merealisasikan amanat undang-undang pasal 19 tadi, pasal 19 tadi, membantu pemerintah dalam merealisasikan amanat undang-undang. Yang kedua, memasyarakatkan ya, kemudian membudayakan, meningkatkan ya olahraga tradisional, karena olahraga tradisional bagian dari olahraga rekreasi masyarakat. Apa saja olahraga tradisional? Banyak di Indonesia ini sungguh luar biasa, kaya sekali akan olahraga tradisional. Apa? Pertama, kita mengenal egrang dulu ya kan, olahraga ciri khas Indonesia, teropa panjang. Nah, apalagi nih, hadang ya, permainan hadang. Nah, Formi mempunyai tugas menyebarluaskan itu, mendata informasi-informasi di seluruh Indonesia tentang olahraga tradisional, lalu menyebarluaskannya atau memasyarakatnya lah, dan menggerakkan masyarakat agar setelah tahu dia melakukannya, setelah senang melakukan, dia memasyarakatkannya juga ke orang lain. Itu secara garis besar lah ya tugas dari Formi ini. Nah, Formi ini diketuai oleh Bapak Haryono Isman, ketua Formi. Nah, saya belum tahu kapan musyawarah atau pemilihan ulangnya lagi ya. Pada saat ini masih diketuai oleh Bapak Haryono Isman. Nah, kewenangannya daerah dalam melaksanakan amanat undang-undang ini bisa dilakukan oleh, kalau tingkat daerah ya, bisa dilakukan oleh Dispora ataupun Dignas, karena di Dispora itu ada bagian tentang olahraga rekreasi. Nah, insya Allah di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang olahraga pendidikan ya, olahraga pendidikan ya. Saya akan mengulas lebih banyak apa saja sih olahraga pendidikan. Kalau olahraga rekreasi, inilah kurang lebih sejarah ataupun pengelaborasian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran, kritik ya, saya tunggu di komen, dan saya tunggu juga like dan komennya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.